Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Salva Salsadila dalam berita Polimedia Pagi. Selama 30 menit ke depan akan memberikan berbagai informasi terkini, aktual dan terpercaya yang akan menemani aktivitas pagi hari Anda. Pemberian vaksinasi kepada para pedagang, Kemenkes menambah target perharinya. Penerapan ganjil genap di Kota Bogor untuk mengurai mobilitas warga di tengah pandemi COVID-19. Penerimaan mahasiswa baru di Polimedia Jakarta kembali digelar melalui beberapa jalur. Selengkapnya dalam berita Polimedia Pagi. Berita pertama diawali pemberian vaksin gratis untuk para pedagang Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang digelar oleh Kementerian Kesehatan. Kemenkes menargetkan para pedagang mendapatkan vaksin secara merata. Hari ketiga vaksinasi pedagang di Pasar Tanah Abang, Kemenkes menaikkan target harian menjadi 3.000 pedagang yang akan melakukan vaksinasi dalam sehari. Penambahan target harian ini dilakukan agar seluruh pedagang Tanah Abang yang terdaftar dapat segera divaksin. Vaksinasi dimulai dari registrasi untuk memverifikasi kembali data para pedagang yang terdaftar. Dilanjut dengan screening untuk mengecek kondisi tubuh pasien. Kemudian dilakukan penyuntikan kepada para pedagang dan terakhir tahap observasi yang dilakukan selama 30 menit untuk memastikan tidak adanya efek samping dari vaksin yang telah diberikan. Ya, tadi sampaikan Ibu Siti yang target pasar ini tentunya 9.700. Nah, saat ini hari ini kita targetkan 3.000 ya. Kemudian satu hari pertama, hari kedua sudah ada 3.000 sekian Bu ya. Jadi kira-kira hari ini kita harapkan bisa tercapai 6.000. Jadi dari 9.700. Pelaksanaan vaksinasi di Pasar Tanah Abang ini juga mendapatkan sambutan baik oleh orang yang berdagang di sana. Agak sedikit lega sih, nggak cuma sakit di tangan doang sih, nggak ada apa-apa. Dari Jakarta, Fitri Valianti dan Aan Prasetyo, Polimedia TV melaporkan. Penyebaran virus COVID-19 masih terjadi hingga saat ini, 19 April 2021. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19, tercatat penambahan 4.127 kasus positif COVID-19, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1,5 juta kasus. Selanjutnya penambahan kasus meninggal sebanyak 87 kasus menjadi 42.000 kasus. Dan terakhir untuk pasien sembuh terdapat 5.219 orang dengan total saat ini sudah ada 1,4 juta pasien sembuh. Semakin hari angka kematian COVID-19 semakin meningkat. Kapankah COVID-19 berakhir? 1 tahun sudah COVID-19 menjadi musuh terdekat saat ini. Dalam hal ini, pemerintah sudah memberikan pencegahan virus corona dengan melakukan tindakan-tindakan seperti cuplikan sebagai berikut. 6 cara pencegahan virus COVID-19. Pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kedua, hindari konsumsi makanan mentah seperti ikan ya. Dan tentunya jangan lupa untuk memakai masker dimanapun dan kapanpun. Tidak kalah penting dengan mengetahui etika saat batuk dan bersin di depan umum. Selanjutnya menjaga jarak 1-2 meter. Untuk menjaga tubuh kita, jangan lupa juga untuk minum vitamin. Dan itu dia cara pencegahan COVID-19. Yuk kita sama-sama mencegah COVID-19. Berita selanjutnya, untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, pemerintah Kota Bogor menerapkan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan mobil dan motor di akhir pekan. Aturan tersebut diambil lantaran kasus COVID-19 di Kota Bogor masih sangat tinggi. Di Kota Bogor telah diberlakukan sistem ganjil genap, upaya mengurangi penyebaran virus COVID-19. Sistem ganjil genap ini tersebar di beberapa titik di Kota Bogor, yaitu pos sekat Simpang Bor, gerbang tol arah Terminal Baranang Siang, Wangun, arah masuk dari Kabupaten Ciawi, Jalan Veteran Bogor Tengah, Simpang Yasmin, dan Simpang Bubulan Bogor Barat. Terdapat beberapa tim penertiban yang memantau. Apabila kepadatan pelanggar, maka akan diberikan sanksi. Bisa berupa teguran,
dan sanksi denda. Namun di Simpang Bor ini sementara diberikan sanksi berupa imbuhan untuk memutar arah ke arah Cibinong maupun Tol Iskandar. Sistem ganjil genap di Kota Bogor untuk pos statis dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore. Dan pos statis dinamis berlaku 24 jam pada setiap hari Sabtu dan Minggu. Kegiatan ini sudah berlangsung 2 minggu, 3 minggu malah. Dari pertama Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, untuk minggu yang ini sementara diberlakukan untuk Sabtu dan Minggu. Dari Bogor, Nanda Fauzan, Polimedia TV melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Kota Depok. Sepanjang jalan Grand Depok City mengalami kerusakan yang parah. Jalan tersebut berlubang dan berpasir yang dapat membahayakan masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Pada hari Minggu kemarin, sebuah motor terjatuh akibat jalan yang rusak dan pengendara mengalami luka yang cukup parah. Diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah untuk memperbaiki jalan tersebut agar tidak ada lagi korban dan masyarakat dapat berkendara dengan nyaman. Harapan Bapak nih buat pemerintah apa? Kalau harapan saya sih, ya kalau pemerintah sih mudah-mudahan Ada motor yang menerobos flyover secara ilegal. Berikut tetap di berita Polimedia Pagi. Dulu gue sering banget insecure dan gak pede sama diri gue sendiri. Sampai-sampai gue nutup diri gue terhadap lingkungan sekitar. Gue juga sering iri kalau ngeliat cewek-cewek lain bisa terlihat cantik. Gue juga kadang suka minder dengan diri gue sendiri. Sampai-sampai gue lupa untuk jadi diri sendiri. Sampai akhirnya Udah yuk. gue sadar bahwa gak ada manusia yang sempurna. Gue mulai membuka mata bahwa gue gak boleh insecure. Dan gue harus berani bersosialisasi. Karena gue yakin semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus lebih percaya diri dan mencintai diri sendiri. Love yourself dan jalani hidupmu. Warga Indonesia Warga yang negara positif yang terjangkit terinfeksi virus corona adalah Jumlah kini dokter warga yang negara meninggal warir. ada.
Pak, ini jangan lupa dibawa sama dipakai ya. Plastik awalnya digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Seiring berjalannya waktu, sampah menjadi masalah baru bagi dunia. Jumlah sampah plastik di Indonesia cukup banyak di antara sampah yang lainnya, yaitu dengan angka 14%. Dampak yang terjadi di antara lain mencemari lingkungan karena rusaknya ekosistem sungai dan laut. Berbahaya bagi manusia karena racun dari plastik berpotensi mengganggu kesehatan. Memicu perubahan iklim karena pembuangannya menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Belum diresmikan flyover Pasar Minggu, sejumlah pengendara motor tetap menerobos jalur tersebut. Di lokasi juga tidak tampak petugas yang mengawasi dan menindak pelanggar. Masyarakat saat ini sudah berani menerobos masuk tanpa izin melewati flyover untuk memangkas jalur putar balik agar lebih dekat. Sebetulnya sih pada prinsipnya sih nggak terlalu urgent sih buat saya lah ya. Karena kan memang kalau sudah mau lurus pun awalnya kan saya juga baru tahu nih ada ini, makanya saya tadi coba naik ke atas kan. Para pelanggar ini didominasi oleh pengendara roda 2. Selain itu terlihat blokade jalan yang sudah dibuka, bahkan terlihat beberapa papan dan tiang penutup pintu utama flyover dirusak. Ya benernya sih ya juga agak kecewa sih Mas ya sama warga-warga di sini. Soalnya apa? Kalau masih ada penghalangnya gitu kan berarti mungkin di dalam sini kan masih banyak aktivitas kerja gitu ya. Jadi takutnya apa, nanti pas masuk ke sini nanti kan kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab juga siapa gitu. Sebelumnya flyover ini sempat melakukan uji coba pembukaan jalur pada awal Januari lalu yang berlangsung dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Namun hingga saat ini belum ada kepastian untuk peresmiannya. Selain digunakan oleh pengendara motor, jalur ini pun digunakan sebagai tempat berolahraga, arena bermain anak-anak, dan terlihat beberapa motor parkir sembarangan di jalur tersebut. Tidak terlihat pula para petugas yang menjaga maupun merazia para pelanggar, sehingga membuat para pelanggar semakin leluasa melewatinya. Beralih ke berita selanjutnya, dari dunia pendidikan. Penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Media Kreatif kembali digelar. Penerimaan tersebut melalui jalur SNMPTN untuk D4 dan SNMPN untuk D3. Penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta melalui jalur SNMPTN 2021 resmi dibuka. Jalur ini dibuka sejak awal Januari dengan melalui beberapa tahap. Saat ini situasi kampus masih terlihat sepi dan hanya diisi beberapa mahasiswa saja.
kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas praktik dari para dosen. Hal ini dikarenakan pembelajaran jarak jauh atau via daring di kampus ini yang masih diterapkan. Saat ini sudah hadir bersama saya di studio Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Penyiaran Polimedia, Kak Risan. Halo Kak Risan, Halo. selamat pagi Kak. Pagi, selamat Gimana pagi. nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Kak, boleh dong dikasih tahu gimana sih sistem penerimaan mahasiswa baru di Polimedia? Oh iya, untuk penerimaan Polimedia itu ada 3 jalur ya. Ada SNMPTN, ada SBMPN, dan juga ada jalur mandiri. Oke, untuk jurusan dan program studinya itu Oh ada iya, apa kita aja sih sini Kak? ada 4 jurusan ya. Di sini kita ada teknik grafika, kita juga ada pariwisata, kita ada jurusan desain, dan juga kita juga ada penerbitan itu sendiri. Dan penyiaran itu ada di penerbitan itu. Oke, tadi Kak Risan bilang ada program studi penyiaran. Boleh diceritain nggak sih Kak program studi penyiaran itu apa? Oh, senang studi penyiaran, kita juga banyak belajar kayak untuk jadi kameramen, jurnalistik, untuk jadi sutradara, dan juga ya audioman, ya tentang orang-orang di belakang layar sih ya. Kalau untuk prospek kerjanya apa aja Kak? Oh, kalau untuk prospek kerja di dunia broadcast ini banyak ya. Kita bisa jadi untuk menjadi sutradara, bisa jadi produser, makeup wardrobe, kameramen, jurnalistik, fotografer jurnalistik. Ya pokoknya masih banyak kesempatan di dunia broadcast ini kalau kita tuh rajin ngulik juga gitu. Banyak. Oke, tadi untuk prospek kerja. Nah, terus kalau misalnya mahasiswa baru masuk ke studi penyiaran, mata kuliahnya apa aja sih Kak? Untuk mata kuliahnya juga kita diajarkan banyak ya, kayak misalnya dari awal kita masuk nih udah diajarkan untuk editing TV, untuk semester 2-nya kita udah diajarkan untuk program director, semester 3-nya juga udah kita diajarkan skrip, radio dan TV, dan juga kita semester 4 untuk ini udah banyak ke jurnalistik nih, kayak kita turun ke jalan untuk syuting, untuk ambil berita-berita gitu. Banyak sih, Oke banyak. Kak, pertanyaan terakhir nih, ada kesan dan pesan nggak sih untuk mahasiswa yang baru diterima di Polimedia? Kesan dan pesannya? Untuk kesan-pesannya yang baru diterima di Polimedia, ini ya, untuk kalian tuh jangan lupa berkarya, semangat Oke. untuk karyanya nanti, sama jangan lupa ngulik nih. Kebanyakan dari kalian harus ngulik, harus berbanyak relasi juga, perpanjang relasi, sama kalian harus tahu juga kemampuan diri kalian tuh nanti di mana gitu. Kalian harus banyak-banyak ngulik sih, itu pesan aku sih. Berarti yang paling penting relasi ya Kak? Nah oke, itu pemirsa tadi bincang-bincang kita bersama Kak Risan. Terima kasih banyak Kak Risan atas waktunya. Nah buat kreator muda yang mau tahu info lebih lanjut, bisa langsung cek di web pmb.polimedia.ac.id. Sekian info terupdate dari sistem penerimaan mahasiswa baru Polimedia. Di berita selanjutnya, buat kamu yang ingin melepas penat dan bosan di rumah, Salva punya tempat rekomendasi yang cocok untuk dikunjungi akhir pekan, tentunya dengan protokol kesehatan. Tetap di berita Polimedia Pagi. Nama gue Bayu. Gue seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Jakarta. Kesibukan gue cuma ngampus, nugas, pulang, repeat. Gak ada yang istimewa di hidup gue. Tapi gue tipikal orang yang selalu merhatiin keadaan ketika ada yang berubah. Apalagi di masa pandemi sekarang. Kehidupan gue yang berjalan dengan normal harus diubah menyelesaikan keadaan. Wih, orderan nih. Rezeki pagi-pagi. Aduh, kemana nih? Jawab apa enggak ya? Kayaknya deket nih. Iya, Bang, mau jalan. Yaudah, kamu belajar aja dulu yang pintar, biar jadi orang sukses. Oke ya. Udah, Bapak jalan dulu ya. Masker. Udah gampang itu mah, di mobil juga bisa. Bapak jalan. Udah, Bapak jalan ya. Woi, mau kotor banget apa? Udah makan belum? Ya gue makan ya. Lah kelamaan, baru lapar gue. Nah, ini siapa?
Gue pakai. Mungkin kalian semua di sini bingung kenapa gue bisa menghentikan waktu munculin alat kebersihan seperti masker dan hand sanitizer secara tiba-tiba. Well, enak juga jadi gue kalau dipikir-pikir bisa ngelakuin hal ajaib kayak gitu. Sayangnya gue ini gak nyata. Yap, bener. Gue ini cuma tokoh fiksi yang dibuat agar kalian semua sadar jika kebersihan itu bukan tergantung dari orang lain, melainkan ya dari diri sendiri. Apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, maka dari itu sangatlah penting bagi kita untuk menerapkan hidup bersih dan hidup sehat. Pelecehan, entah itu verbal maupun non-verbal, sering sekali dialami oleh perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan memang masalah akut di Indonesia. Menurut Komnas Perempuan, rata-rata 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Dampak pelecehan seksual terhadap psikis korbannya tidaklah main-main. Tak sedikit dari mereka yang mungkin mengalami trauma batin usai tragedi memilukan tersebut. Beberapa dampak pada psikis yang umumnya terjadi yaitu selalu merasa tidak aman, ketakutan, rasa takut yang besar, shock, frustasi, menyalahkan diri sendiri, stres, hingga depresi. Survei menemukan bahwa hanya 17% perempuan yang berani membuat pengaduan resmi. Selebihnya mereka hanya diam dan takut. Karena itulah, mari kita bertindak agar tak semakin banyak wanita yang menjadi korban. Suarakan. Buat pemirsa di rumah yang ingin berpariwisata murah atau ingin mengisi waktu ngabuburit menunggu buka puasa, bisa banget nih ke tempat-tempat yang Travelpedia sediakan. Tapi jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Tempat pertama diawali dari dibukanya kembali taman-taman di daerah Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Setelah lama ditutup akibat pandemi COVID-19. Taman ini menerapkan protokol kesehatan cukup ketat agar memberikan kenyamanan dan keamanan untuk para pengunjungnya. Buat Anda yang sedang bosan di rumah aja dan ingin menghirup udara segar, bisa banget nih mengunjungi salah satu taman kota Jakarta, yakni Taman Tabebuya. Berada di Jalan Muhammad Kahfi 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan, taman ini sudah dibuka kembali oleh Anies Baswedan bulan Maret lalu. Perasaan Bapak bagaimana nih tentang Taman Tabebuya ini yang udah buka? Alhamdulillah ya, setelah sekian purnama kami nggak kesini. Saya lihat juga masih terawat dengan baik ya, rumput-rumput kelihatannya juga rajin dirapihin, jadi memang masih kelihatan bersih lah dan rapi gitu. Jadi senang lah, alhamdulillah hari ini udah mulai dibuka, jadi setidaknya ya kalau akhir pekan kita nggak bingung lagi cari tempat untuk ya paling nggak sekedar refreshing atau untuk olahraga gitu. Bila berkunjung ke taman ini, Anda akan dimanjakan dengan keasrian alam dari ruang hijau kota, kolam ikan, jalur jogging, bahkan tersedia gazebo untuk beristirahat sejenak. Selain itu, setiap pengunjung akan didata melalui scan barcode dan diutamakan protokol kesehatannya dengan melakukan pengecekan suhu badan serta penyediaan tempat mencuci tangan. Dengan memiliki luas hampir 9.000 meter persegi, taman ini bisa menjadi pilihan untuk Anda yang ingin berjalan-jalan tanpa perlu takut berdesakan. Dari Jakarta, Aan, Nisa, dan Fania, Polimedia TV melaporkan. Selain taman, Anda pun bisa mengunjungi pasar antik yang berada di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Selain menyediakan barang antik, pasar ini pun menyediakan barang bekas unik lainnya dengan harga yang sangat terjangkau. Berikut untuk cuplikannya. Pasar Jembatan Hitam berlokasi di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur. Sudah dikenal khususnya oleh masyarakat Jakarta, pasar ini menyediakan barang-barang bekas yang biasa dibutuhkan untuk sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Selain itu, pasar ini bisa menjadi surganya para kolektor karena banyaknya barang antik yang disediakan menggoda para kolektor untuk memilikinya.
Barang-barang yang dijual pun memiliki banyak varian, seperti TV tabung tempo dulu, frame kacamata, kamera analog, bahkan uang logam tahun 80-an pun bisa dijumpai di sini dengan harga mulai dari Rp5.000. Biasanya di sini apa yang dicari, Mas? Ya semacam elektronik kayak kamera atau handphone atau jam tangan yang orang bilang banyak barang antik tapi murah gitu, ibaratnya original lah ibaratnya sebutnya gitu. Makanya di sini banyak yang kunjungin orang-orang yang nyari barang antik dan barang-barang yang berkelas lah ibaratnya seperti itu. Memiliki area sepanjang 2 km, pasar ini selalu ramai khususnya pada hari Sabtu dan Minggu. Jika Anda tertarik, disarankan datang ketika subuh atau pagi hari ya, dikarenakan akan banyak barang baru yang baru saja datang. Risan Audia dan Siti Aida, Polimedia TV melaporkan. Selain melihat taman, Salva punya tempat rekomendasi buat kalian yang suka kuliner dan pastinya cocok banget buat dijadikan destinasi buka puasa. Yaitu ada bakso comberan atau brewok. Bakso ini berlokasi di Jalan Walet, Beji, Depok, Jawa Barat, tepatnya di depan pintu masuk Universitas Indonesia. Lokasinya berada di pinggir jalan pemukiman penduduk dan dijuluki sebagai bakso bewok atau bakso comberan. Nah, penasaran kan gimana sih bakso comberan ini? Berikut cuplikannya. Ini bukanlah sembarang bakso yang banyak dijual di jalan, yang hanya berisikan bihun, tauge, mie, dan juga bakso. Ini dia, bakso hitam Pak De Bewok. Bakso unik satu ini memiliki isian yang hampir sama dengan bakso pada umumnya. Namun, yang membedakan ada pada kuahnya. Ciri khas warna kuah hitam, pekat berasal dari buah keluak, yang tentu saja memberikan sensasi baru pada makanan satu ini. Tidak hanya itu, bakso ini juga disajikan dengan tumpukan tulang ayam yang memenuhi mangkok sajiannya. Hanya dengan harga Rp15.000, Anda sudah dapat mencicipi bakso lezat ini. Apakah Anda tertarik untuk mengunjungi kuliner ini? Dari Depok, Risan, Faris, dan Witri, Polimedia TV melaporkan. Pemirsa, informasi berita jalan-jalan tadi sekaligus menutup perjumpaan kebersamaan kita dalam berita Polimedia pagi ini. Saya Salva Salsadila mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus berita Polimedia pagi setiap hari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.